Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran bimbingan dan konseling dengan saya Ibu Iis Yugi. Tema pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai manajemen stres. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Mari anak-anak kita bersama-sama mempelajari tema kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami pengertian stres. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengetahui faktor pemicu dari stres. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui gejala-gejala stres yang muncul pada diri kalian. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memanajemen stres yang timbul di dalam diri kalian. Keterkaitan tema dengan firman Allah yang terdapat pada Al-Quran pada tema kali ini yaitu manajemen stres adalah sebagaimana firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang bermakna adalah: dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguh-sungguhnya kita adalah orang-orang yang kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam firman ini dijelaskan bahwa jika memang kita sedang mengalami musibah, sebagaimana tema yang akan kita angkat yaitu mengenai stres. Ketika kita mengalami musibah, kita akan mengalami stres karena terjadi permasalahan yang mengganggu kestabilan di dalam tubuh kita. Jadi, sebagai umat mukmin yang baik, sebagaimana firman yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ini, kita harus selalu bersabar dan selalu mengingat Allah. Sesungguhnya ketika kita mendapat cobaan dan kita mampu bersabar, kita akan mendapat rahmat dari Allah dan pertolongan dari Allah. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari stres itu sendiri. Stres adalah perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan bila kamu sedang khawatir, takut, marah, atau frustasi. Dan hal ini disebabkan oleh adanya faktor emosi, tetapi juga dapat mempengaruhi tubuh serta perasaan kamu. Nah, dengan kata lain, ketika stres adalah suatu wujud perilaku yang kita rasakan ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan, dan hal itu memicu ketidakstabilan emosi yang ada di dalam diri kita yang akan mempengaruhi kondisi fisik maupun mental yang ada di dalam diri kita. Itulah yang dimaksudkan dengan stres. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hal apa yang memicu stres terjadi pada diri kita. Nah, di sini Ibu kelompokkan ada 4 lingkungan yang memicu kalian mengalami stres. Yang pertama adalah lingkungan sekolah atau terjadinya permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah lingkungan rumah atau keluarga, yaitu adanya permasalahan antara kamu dengan orang tua kalian. Kemudian yang ketiga adalah tetap di lingkungan rumah maupun di lingkungan sosial, yaitu terjadinya permasalahan antara kamu dengan saudara-saudaramu, baik saudara kandung ataupun saudara secara keluarga besar. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan dengan teman. Permasalahan dengan teman ini bisa terjadi baik teman
teman di lingkungan sosial di area rumah kalian atau teman yang ada di sekolah kalian. Jadi, 4 hal ini yang memicu timbulnya stres karena terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada pada 4 lingkup ini. Kemudian kita juga akan membahas gejala apa yang kita alami ketika stres itu datang pada diri kita. Jadi yang pertama adalah adanya gangguan pencernaan seperti mual, diare. Kenapa hal ini terjadi pada diri kita ketika kita stres? Karena ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan itu tadi, kita secara otomatis akan timbul adanya tidak nafsu makan atau adanya tidak bersemangat kita mengenai mengkonsumsi makanan-makanan itu tadi. Jadi karena adanya rasa tidak semangat dan kita terlalu cenderung berpikir terhadap permasalahan yang sedang kita alami, terkadang kita juga lupa untuk makan. Nah, seperti itu karena hal ini yang menyebabkan gangguan pencernaan dalam diri kita. Kemudian adanya sakit kepala atau insomnia. Biasanya hal ini terjadi karena kita terlalu fokus terhadap permasalahan kita, sehingga kita mengalami gangguan tidur dan akhirnya susah tidur yang akan menyebabkan kepala kita menjadi pusing, kemudian yang akan menyebabkan skala tidur kita tidak stabil. Hal itu yang menyebabkan kenapa terjadinya sakit kepala ketika kita mengalami stres. Kemudian sakit yang tidak ditemukan penyebabnya. Ketika kita stres memikirkan permasalahan hal itu, terkadang tubuh kita tidak mampu mengenai hal mana yang sedang sakit dan mana yang perlu diobati. Nah, karena kita cenderung fokus terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian adanya mood yang tidak stabil atau adanya penurunan semangat di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita ketika stres itu datang. Kemudian kita menjadi senang menyendiri atau menarik diri dari lingkungan hidup kita, baik di dalam lingkungan sosial maupun di dalam lingkungan rumah kita, karena mungkin terjadi permasalahan dari salah satu hal itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah karena kita mungkin mengalami permasalahan di sekolah, akan menimbulkan ketidaksemangatan kita dalam mengikuti pembelajaran, baik mengikuti pembelajaran maupun mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Dan yang terakhir adalah timbulnya rasa tidak percaya diri. Ketika kita telah mengalami stres dan hal itu ternyata pemicu adalah lingkungan sosial kita maupun lingkungan keluarga kita, biasanya ketika kita tidak mampu menghadapi hal tersebut, muncullah rasa ketidakpercayaan diri kita di dalam diri kita. Nah, inilah tadi beberapa hal yang muncul di dalam diri kita, baik secara psikis atau mental yang ada di dalam diri kita yang kita alami ketika kita sedang stres. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menangani stres yang kita alami di dalam diri kita. Hal pertama yang kalian lakukan adalah hadapi dan selesaikan masalah. Stres itu muncul karena permasalahan-permasalahan yang kita alami, dan kita jika ingin stres itu hilang, kita harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita alami dengan mencari solusi-solusi yang efektif. Kemudian untuk mencari solusi yang efektif itu tadi, kita perlu berbagi permasalahan dengan orang yang harusnya kita rasa mampu menyelesaikan permasalahan kita. Biasanya kalau di lingkungan keluarga, jika kita memang mengalami masalah dengan orang tua kita, kita bisa sharing dengan saudara-saudara kita yang lebih selisih umurnya lebih dewasa dari diri kita. Nah, seperti itu. Sehingga kita mampu mendapatkan masukan-masukan yang mana mampu
menjadi salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan yang kita alami. Kemudian jika memang kita telah menemukan solusi dan hal itu ternyata ada beberapa hal yang harus hilang di dalam diri kita harus siap mengalami hal tersebut dan mampu melupakan hal tersebut agar stres tidak berlarut-larut kita alami pada diri kita. Setelah kita menghadapi permasalahan dengan cara sharing dengan orang lain dan kita dengan ikhlas menghilangkan beberapa hal karena hal itu adalah salah satu solusi dari permasalahan kita, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir stres atau menghilangkan stres di dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah dengan cara relaksasi. Relaksasikan tubuh kalian, fisik kalian, dan pikiran kalian dengan berbagai hal yang mampu merefreshkan diri kalian, baik itu fisik kalian maupun pemikiran kalian ataupun mental kalian. Kemudian setelah kalian sudah berusaha dengan maksimal, karena kita sebagai umat muslim yang baik, di mana kita memiliki Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita dan meminta bantuan Allah untuk melancarkan solusi-solusi yang telah kita upayakan, wajib kita selalu berzikir dan berdoa kepada Allah agar selalu diberikan sifat sabar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kita alami. Kemudian istirahatlah yang cukup. Jika memang kita mengalami stres di waktu fase pertama, istirahat kita pasti akan terganggu. Itu hal yang wajar, tetapi jika selanjutnya hal itu berlarut-larut dalam jangka waktu 2 hari, 3 hari, dan mungkin entah sampai kapan, yang akan menyebabkan terganggunya istirahat kalian dan waktu tidur kalian, dan yang akan berdampak pada kesehatan kalian, hal itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi mampukan diri kalian untuk menstop pikiran kalian memikirkan masalah-masalah dan selalu upayakan untuk mencari waktu beristirahat yang baik, beristirahat yang cukup sebagai salah satu cara kita untuk menghilangkan stres di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah selalu positive thinking atau berpandangan positif terhadap beberapa hal. Walaupun kita terkena permasalahan-permasalahan, setelah kita sudah berikhtiar untuk menyelesaikannya, tahap terakhir adalah selalu berhusnudon dan berpikir positif. Jadi, hal-hal yang telah kita lakukan adalah sudah maksimal dan kita kembali untuk berpikir positif sehingga stres hilang dalam diri kita. Nah, itu tadi anak-anak beberapa tahapan cara yang bisa kalian lakukan ketika kalian mengalami stres dan kalian ingin menghilangkan stres di dalam diri kalian. Setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, mulai dari pengertian sampai bagaimana cara mengatasi stres yang ada di dalam diri kita, pada tahapan ini Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian setelah Ibu memberikan penjelasan, yaitu mengevaluasi materi kali ini. Yang pertama, Ibu ingin mengetahui kira-kira apa saja gejala stres yang kalian pahami, kemudian cara apa saja yang bisa kalian lakukan ketika stres itu datang pada diri kalian. Silakan ini nanti kalian kerjakan di Google Classroom kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita dapat hari ini, yaitu mengenai stres adalah suatu hal yang muncul di dalam diri kita ketika kita tertimpa berbagai permasalahan dan terjadinya ketidakstabilan baik mental maupun fisik kita. Kemudian hal apa saja yang memicu stres adalah ada 4 hal, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, saudara, dan pertemanan. Kemudian yang selanjutnya adalah gejala yang timbul ketika kita mengalami stres adalah salah satunya yaitu gangguan pencernaan, kemudian gangguan istirahat, pusing, dan lain sebagainya itu tadi. Dan yang terakhir tahapan-tahapan bagaimana cara kalian untuk menghilangkan stres dengan beberapa cara yang telah Ibu jelaskan itu tadi. Nah, itu tadi anak-anak
pembelajaran kita kali ini dengan tema mengatasi stres atau memanajemen stres di dalam diri kita. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini mampu memberi manfaat bagi kalian, mampu menjadikan ilmu yang berkah bagi kalian. Dan Ibu mohon maaf jika selama Ibu menjelaskan tadi terdapat kata-kata atau ucapan yang mungkin salah dan menyinggung perasaan kalian. Nah, sekian dari Ibu. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.